Pecinta buku, balik lagi ya tentunya di Tutur Ayusa yang kali ini akan membahas masih seputaran buku. Nah, gimana teman-teman, masih tetap semangat kan, tetap positif, berpikir positif ya, bahwa apapun kesusahan, apapun kesedihan kita akan berlalu, dan semoga pandemi corona ini juga akan segera berlalu dan kita bisa belajar, bekerja, beribadah, melakukan aktivitas apapun kembali seperti semula, kembali normal, kembali damai, dan kembali baik-baik saja. Dan tetap semangat ya, tetap positive thinking, dan tetap menebar inspirasi, dan tetap menebar empati dimanapun Anda berada. Oke, kali ini langsung saja kita bahas seputar Bali. Oke, sebelum kita membahas buku apa yang akan saya bahas, saya ingin bercerita dulu. Ya, namanya kebosanan ya selama di karantina atau selama melaksanakan karantina di rumah masing-masing gitu, saya juga mengalami kebosanan. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan keliling-keliling gitu ya, untuk mencari bahan makanan dan juga untuk mencari sesuatu agar mendapatkan ide gitu ya, sesuatu yang segar, sesuatu yang bisa saya lihat sendiri dan saya rasakan sendiri. Saya berjalan di sekitaran Ubud gitu, ternyata sepi ya teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa Bali tanpa pariwisata, apakah bisa disebut Bali? Oke, itu sesuai dengan buku yang akan kita bahas kali ini yang sudah ada di tangan saya. Dari judulnya Menitip Mayat di Bali. Ya, ini sudah mencekam ya, horor, tapi dijamin di dalam buku atau kumpulan esai ini tidak ada sesuatu yang horor, tapi sesuatu yang lebih bertanya, sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih membuat kita semakin mengenal apakah Bali kini atau Bali kemudian tetap bisa disebut sebagai Bali. Ini dari pengarang juga orang Bali, Gede Arianto Sutomo. Nah, buku ini sebenarnya sudah ada lama, kembali saya ulas seperti itu dan kembali saya baca ya sebelum saya ulas. Dan ini adalah salah satu kiblat, salah satu pengarang yang menginspirasi saya untuk menuliskan esai-esai, kemudian untuk menuliskan bagaimana cara kita merubah atau cara melihat sudut pandang itu dari sesuatu yang berbeda. Arianto Sutomo adalah salah satu penulis yang menginspirasi saya di dalam menuliskan ide, menuliskan opini, menuliskan esai dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda yang baru belajar menulis, selain banyak membaca, salah satu karya dari Gede Arianto Sutomo yang berjudul Menitip Mayat di Bali bisa Anda jadikan sebagai referensi untuk penulisan esai atau opini. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Buku ini terbitan dari Kompas, penerbit buku ya, yaitu kumpulan esai dari Gede Arianto Sutomo. Oke, kita langsung ulas bagaimana Menitip Mayat di Bali ini bercerita tentang Bali zaman lampau hingga Bali kekinian. Oke, langsung kita ulas. Dalam esainya, Gede Arianto Sutomo ini berusaha untuk bicara jujur, ya, untuk berbicara jujur dan terbuka melihat Bali, menjadi masuk ke dalam cerita-ceritanya dan bagaimana memaknai Bali seperti itu ya. Bahwa salah satu ketika misalnya kita membaca buku ini, saya sendiri gitu ya memberikan opini atau pendapat bahwa di antara kemegahan dan nama besar Bali ternyata ada kisah-kisah atau kesedihan-kesedihan yang wajib untuk membuat Bali itu ditampar sendiri. Kumpulan esai dari Gede Arianto Sutomo berjudul Menitip Mayat di Bali ini, menurut pandangan saya setelah saya membaca halaman per halamannya, dalam esainya Gede Arianto Sutomo ini berusaha menempatkan diri sebagai orang yang melihat Bali secara jujur dan secara terbuka. Jadi ketika misalnya dilempar kepada pembaca seluruh esai dalam karangan Gede Arianto Sutomo berjudul Menitip Mayat di Bali ini, saya sendiri merasa bahwa di antara kemegahan Bali, di antara banyak hal positif tentang Bali, ternyata ada kisah-kisah, ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab oleh orang Bali sendiri gitu ya. Jadi merasa ditampar beberapa kali dan akhirnya tersadar bahwa Bali itu menjadi surga bagi sebagian orang dan Bali mungkin menjadi tempat yang biasa-biasa bagi sebagian orang yang lain. Kemudian mungkin Bali menjadi
salah satu tempat yang apa ya, yang membuat tidak berani beranjak bagi sebagian orang yang lain tentunya. Jadi banyak perspektif dan banyak hal yang bisa membuat Bali dipertanyakan. Itu yang saya tangkap. Kemudian hal lain ketika membaca halaman per halaman tentunya, Bali yang telah lama terlena, sesekali bahkan berkali-kali sudah ditampar entah itu melewati peristiwa-peristiwa seperti bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian pandemi corona ini mungkin ya, ketika dikaitkan dengan masa kini, Bali masa kini, kemudian ditampar lagi dengan beberapa kejadian-kejadian. Toh itu memang menampar, tetapi tidak membuat Bali benar-benar terpuruk. Jadi pertanyaannya, kenapa Bali bisa demikian gemilang? Kenapa Bali bisa demikian megah setelah beberapa kali ditampar, bahkan ditamparnya pun tidak main-main gitu ya? Apa sih yang membuat Bali begitu istimewa, begitu megah, begitu orang-orang menyebut nama Bali, ada rasa bangga dalam penyebutannya tersebut. Jadi ketika Anda ingin menjawab dua hal itu, langsung saja membaca karangan Gede Arianto Sutamo berjudul Menitip Mayat di Bali. Oke, ada hal-hal menarik yang disampaikan di dalam kumpulan esai ini, tentunya nanti akan saya bacakan. Tetapi hal-hal yang patut dikritisi juga, ada beberapa fenomena. Ada beberapa fenomena yang mungkin itu hanya dialami oleh si penulis sendiri dan tidak bisa digeneralisir ya ke semua hal, termasuk saya sebagai pembaca. Oh, tidak begitu kok, tidak seperti itu yang terjadi di daerah saya atau di dalam kehidupan saya. Jadi ada beberapa hal yang memang ini opini pribadi, jadi tidak bisa digeneralisir. Tapi ada beberapa juga hal yang karena telah terjadi di masa lampau ya, sebelum saya lahir mungkin ya, yang kurang bisa saya pahami apa konteks kejadiannya atau isu apa yang sedang dibahas. Jadi kita harus membaca lagi, menggali lagi gitu. Karena di sini esainya cukup pendek-pendek gitu ya. Jadi hanya beberapa halaman seperti itu. Bahkan ada yang mungkin ini misalnya ya, saya ambil Maha Penting Bali, ini hanya 1-2 halaman, hanya 2 halaman. Jadi ketika kita ingin mengulik ada apa sih sebenarnya, siapa itu Julia Robert misalnya, ada yang belum tahu, kita harus cari dulu, kemudian harus tanamkan referensi dulu untuk mengetahui maksud yang benar-benar yang diingin sampaikan oleh si penulis esai tersebut. Jadi langsung saja hal-hal yang bisa membuat Anda bertanya dan juga saya bertanya, saya sampaikan di kisah-kisah atau bagian-bagian menurut saya wajib untuk kita diskusikan. Tentunya lewat Menitip Mayat di Bali karya Gede Arianto. Oke, kita mulai dari halaman pertama. Ya, halaman pertama disajikan dalam ilustrasi yang menurut saya unik ya. Orang Bali atau disebut O Bali. Ini mungkin yang dimaksud oleh penulis adalah bagaimana perubahan orang Bali, karakter orang Bali, ataupun bisa jadi busana orang Bali. Apapun yang bisa Anda interpretasikan dari ilustrasi berikut ya. Ada, untungnya di sini laki-laki bukan perempuan. Mungkin perempuan lebih kompleks dan lebih rumit untuk diilustrasikan ya. Wow. Oke, langsung saja kita bahas berjudul Bali Itu Pesona. Saya bacakan. Lazimnya, jika orang-orang hendak mencari beragam tekstil dan produk fashion yang murah dan bermutu, akan pergi ke Bandung. Kalau hendak mencari hasil kerajinan perak terbaik, datang ke Jogja. Hendak mendapatkan aneka pernak-pernik aksesoris, akan datang ke Bali. Belakangan bahkan muncul istilah oleh-oleh khas Bali. Itu artinya bukan lukisan atau patung, bukan kaos, selendang, tapi itu berarti bermacam aksesoris seperti gelang dan kalung dari mote, cincin, anting-anting. Harganya murah, warnanya meriah, bermacam-macam, sangat disukai wisatawan domestik. Yang suka tak cuma ABG, tapi juga ibu-ibu. Pernak-pernik aksesoris ini belum dikenal lama, baru seputaran awal 2000-an. Tidak ada yang tahu pasti dari mana pernak-pernik ini berasal dan kapan pula ia berawal. Sampai kemudian dikenal sebagai aksesoris khas Bali. Padahal bisa saja pernik mote itu berasal dari Tiongkok atau kelengkapan para biksu atau biksuni di Thailand. Pernik khas ini bisa menimbulkan pertanyaan, mengapa justru Bali yang mengambil peluang ini? Kenapa tidak Bandung, Jogja, atau Solo?
Jika karena Bali daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi bule, tentu keliru. Peminat pernik motif ini justru wisatawan domestik dari Jakarta, Jogja, dan Bandung. Ada yang berpendapat Bali sigap mengambil kesempatan ini karena ia ditakdirkan sebagai pulau pesolek. Doyan mengurus hal-hal ihwal yang berkaitan dengan segala macam tata rias agar selalu tampil modis. Orang Bali, laki-laki dan perempuan dikenal senang bersolek. Itu sebabnya jika ada upacara adat agama, orang Bali selalu berupaya tampil modis. Perhatikanlah kaum wanitanya. Mereka mengenakan kebaya, meriah dengan bordiran warna-warni, terbuat dari bahan kelas utama dengan harga mahal. Wanita-wanita ini menggunakan aksesoris emas permata, desain gelang, kalung, cincin, dan sumpel mereka indah-indah dan khas. Lihatlah kaum lelakinya. Mereka punya puluhan model destar, ikat kepala dengan desain macam-macam, aneka warna, diupayakan agar pemakainya tampil jantan, penuh vitalitas dan percaya diri. Kain yang mereka kenakan semakin kaya akan desainnya. Para remaja terus-menerus mengembangkan pola lancingan dengan tampilan rendah di bawah mata kaki nyaris menyapu tanah. Boleh jadi benar, Bali itu pulau pesolek. Tidak hanya warganya senang berhias, juga lingkungan mereka. Jika hari raya Galungan, penjor-penjor tampil sederhana jika dulu. Benar-benar bambu lengkung dihiasi janur, digantungi hasil bumi. Belakangan penjor menjadi komoditas pertanda pemiliknya punya selera akan mode. Penjor-penjor itu dihias meriah dengan menonjolkan warna magenta, hijau, biru, dijejali janur, dan aneka desain daun lontar berwarna krem. Di desa Kapal Badung, sejumlah orang menjual penjor-penjor yang dipenuhi aksesoris dan pernak-pernik seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ini pertanda mereka yang punya jiwa dan naluri dagang. Bali sebagai pulau pesolek menguntungkan bisnis wisata. Dan orang-orang Bali pun menyadari keuntungan itu sehingga mereka dengan senang hati bergiat untuk bisa selalu menampilkan kemolekan diri. Tiada henti mereka mencari hal-hal baru untuk menampilkan daya rias tersebut. Makin hari kian banyak sesaji dan pernak-pernik baru. Wadah untuk sesaji itu pun berkembang terus. Ada kebun yang dulunya hanya anyaman bambu, kini dirias warna emas prade, disemarakkan dengan ornamen coklat, hijau, merah, kemeriahan. Warna-warni ini bersaing dengan warna-warna kebaya wanita yang menjunjung kebun-kebun itu. Suasana penuh pesolek sangat kentara dalam upacara pernikahan. Tidak hanya pengantin tampil bersolek, tapi juga para undangan. Orang-orang berlomba menampilkan pernak-pernik yang mereka miliki. Jika ada laki-laki yang tak punya aksesoris, cukup dengan menyelipkan bunga pucuk di destar atau udeng mereka sehingga tampil seperti ayam jago dengan jengger merah terang menantang. Wanitanya bersolek dengan menancapkan kembang jepun di sanggul. Di Bali, tak peduli orang kaya atau tak berpunya, selalu berupaya bersolek agar tampil modis dan menggetarkan. Ya, jika Anda setuju dengan opini Bali itu pesolek, ya pasti tertawa-tawa sendiri ya mendengar atau mengulas satu halaman ini. Kalau dari pandangan saya, ya benar, Bali itu memang pesolek. Artinya apapun, sesuatu apapun itu dibuat seindah mungkin gitu. Tapi mungkin berdampak positif dan negatif itu selalu beriringan gitu ya. Misalnya kita ke pura gitu ya, rame-rame. Jadi mereka yang mungkin tidak memiliki baju baru atau aksesoris baru enggan ke pura gitu ya. Tapi padahal bukan itu tujuan utamanya, bahwa pura itu adalah bagaimana kebersamaan, bagaimana kita saling bersilaturahmi, kemudian bagaimana kita bersama-sama mengerjakan sesuatu untuk persembahan dengan tulus ikhlas, seperti itu ya, kalau itu dimaknai dengan positif tentunya. Nah, kalau masalah penjor atau apapun hari raya itu, saya sendiri sebagai orang Bali itu selalu kangen, selalu terpanggil untuk melihat, walaupun sudah setiap hari dari kecil bahkan ya sampai sedewasa ini, selalu penjor itu menjadi suatu daya tarik. Nah, orang Bali sendiri pun masih terkesima melihat hiasan-hiasan itu, bagaimana dengan orang luar Bali kan, seperti itu. Jadi positifnya Bali pesolek itu dipertahankan untuk menjadi hiasan-hiasan dan keindahan yang selalu ditampilkan oleh Bali dan lingkungannya. Tetapi jangan juga itu membuat kita bergeser ya dari
arah yang sebenarnya. Misalnya tujuan sembahyang adalah atau ke pura adalah untuk sembahyang dan beriatnya. Jadi jangan sampai pada akhirnya gitu dengan pemikiran-pemikiran wah saya harus tampil indah, jadi pemikiran-pemikiran yang lain, atau bagaimana nih berlomba-lomba untuk menampilkan aksesoris. Ya jangan seperti itu. Ya bergantung sudut pandang, semua hal bisa dinilai positif dan negatifnya ya. Jadi pintar-pintar dan bijaksanalah untuk menempatkan diri seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke halaman 5 yang berjudul Bali Makin Manja. Oh, benarkah? Oke, kita ulas ya. Ini disampaikan di halaman kelima dengan judul Bali Makin Manja. Jalan-jalan aspal di Bali dulu tidak dipekerjakan dengan hot mix, tapi secara manual. Jalan yang hendak diaspal dikeraskan dengan batu yang dipecah-pecah, ditata rapi, diatur agar sama ketinggiannya. Kemudian dituangi kerikil sebelum disiram dengan aspal. Di mana-mana jika ada pengaspalan jalan, bikin baru atau perbaikan, berdrum-drum aspal berjejer di tepi jalan. Aspal-aspal itu dicairkan dengan kayu bakar menjadi hitam pekat berkilat. Kompor belum zamannya waktu itu. Para pekerja yang mengangkut batu dan menirihkan aspal itu banyak di antara mereka adalah wanita Bali. Mereka berpeluh di bawah terik matahari mengangkut batu dan kerikil. Beberapa di antara mereka ikut menciduk aspal mendidih dengan gayung besar terbuat dari seng untuk disiramkan ke atas bongkahan-bongkahan batu itu. Mereka juga kaum perempuan itu yang melakukan finishing dengan menaburkan pasir halus di atas siraman aspal. Banyak jalan-jalan di Bali hasil kerja keras buruh wanita Bali. Di zaman itu, wanita Bali dikenal sebagai pekerja berat. Mereka sering dikenal sebagai kaum buruh pengaspal jalanan atau buruh pengapur rumah. Keuletan dan kegigihan mereka sering menjadi bahan pembicaraan. Mereka sangat dikagumi dan sanjung-sanjung sebagai wanita pekerja keras. Kala itu banyak yang mencibir laki-laki Bali yang sering disebut senang duduk ongkang-ongkang, sementara istri dan kerabat wanita mereka bekerja keras mencari nafkah. Tak terkatakan banyak cerita di surat kabar dan majalah yang memuat kisah kehidupan keras wanita Bali. Cerita-cerita menarik perhatian itu dihiasi foto-foto wanita Bali yang bekerja mengaspal jalan. Mereka bekerja mengenakan kamben dan kaos oblong. Kadang bisa dijumpai yang mengenakan kebaya dan kain. Banyak orang luar yang datang ke Bali berkomentar, pemandangan wanita Bali bekerja mengaspal jalan dengan berkebaya dan berkain sungguh pemandangan unik dan menakjubkan. Bisa dijadikan sebagai simbol kegigihan dan kemandirian kaum perempuan. Ketika pengaspalan dikerjakan dengan hot mix, lenyap pula wanita pekerja jalanan di Bali. Pengaspalan dikerjakan dengan campuran koral, pasir dengan aspal, langsung dituangkan ke jalan dengan truk untuk dikilas berulang-ulang menggunakan bulldozer. Pekerjaannya semua laki-laki. Mereka bekerja dengan cepat, bergegas, modern, menghasilkan jalan aspal yang mulus dan kuat. Tidak lagi bisa dijumpai kaum wanita dalam pekerjaan seperti itu. Laki-laki pekerjanya pun kebanyakan bukan laki-laki Bali. Ada kesan orang Bali kini enggan mengambil pekerjaan kasar seperti mengaspal jalan dengan hot mix sekalipun. Sejak itulah muncul anggapan orang Bali semakin manja dan memilih-milih jenis pekerjaan. Mereka bekerja tidak semata untuk nafkah, tapi juga demi gengsi sehingga pekerjaan kasar diambil alih oleh kaum pendatang. Padahal dulu lazim dijumpai laki-laki dan wanita Bali mengaspal jalan. Kesan orang Bali sebagai tenaga kerja yang semakin manja belakangan acap menjadi pembicaraan hangat sehari-hari. Sawah-sawah mereka terbengkalai, kini mulai diurus oleh pendatang. Memulung, mengangkut sampah, menggali hampir tidak sudi dijamah oleh pekerja Bali. Kemanjaan mereka sebagai pekerja memuncak tatkala mereka memilih lebih baik jadi penganggur tinimbang bekerja jadi buruh penggali lubang WC. Karena manja, mereka menganggur, peluang kerja diambil alih para pendatang. Orang Bali yang menganggur ini kemudian berkilah bahwa kaum pendatang telah merebut peluang dan rezeki orang Bali. Mereka lambat laun kini bisa menebar hasutan agar orang Bali membenci kaum pendatang karena telah menyerobot kesempatan orang Bali. Padahal jika ditelisik, para penghasut itu adalah kaum manja dan pemalas. Tentu mengenaskan jika orang Bali terkecoh menjadi penendam gara-gara mengikuti kehendak kaum pemalas itu. Namun menuding orang Bali manja tentu tak sepenuhnya benar. Pernyataan begini tak bisa diterima semua kalangan. Soalnya banyak orang Bali justru semakin gigih, berjuang keras, berusaha giat mencari peluang ketika mereka bekerja di luar negeri atau di luar Bali.
Mereka yang bekerja di kapal pesiar misalnya adalah orang-orang yang nyaris bekerja terus-menerus demi uang. Kalau pulang cuti atau liburan, mereka ingin menunjukkan diri sebagai orang kaya yang bergelimang uang. Mereka juga tak segan-segan menghabiskannya karena bisa dengan mudah mencarinya kembali. Muncul kesan kaum pekerja Bali seperti ini tetap saja manusia manja. Mereka adalah orang-orang yang dimanjakan oleh uang. Menarik sekali membaca esai ini, Bali makin manja, tapi ya tidak sepenuhnya seperti itu mungkin ya dari pandangan saya, bahwa masih di desa saya sendiri masih saya temukan banyak pekerja wanita Bali gitu, apalagi ketika beliau wanita-wanita hebat, wanita-wanita Bali ini tidak lagi memiliki suami tetapi memiliki anak-anak. Wah, luar biasa. Pagi bisa membajak sawah, kemudian siangnya bisa menjadi buruh di ini ya, buruh penggilingan padi, kemudian sorenya bisa beternak seperti itu. Saya sangat salut gitu. Jadi masihkah wanita Bali dianggap manja? Mungkin tidak ya, tidak sepenuhnya benar seperti itu, bahwa ada orang-orang wanita Bali yang memang bekerja keras karena mereka tahu bahwa hidup itu tidak hanya untuk bergantung gitu, bahwa hidup itu ya sendiri gitu. Hidup itu adalah bagaimana Anda tidak pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Seperti itu ya, seperti tugas orang tua, bahwa orang tua itu sebenarnya harus mendidik atau menciptakan anaknya agar secepat mungkin bisa terlepas atau bisa melepaskan diri dari orang tua, karena kehidupan akan terus berlanjut seperti itu. Jadi kalau menyebut bahwa orang Bali itu malas atau manja gitu tidak sepenuhnya benar. Ya mungkin banyak, cenderung ada oknum-oknum atau beberapa orang yang mungkin malas tetapi di otaknya terus bekerja kan, seperti itu. Jadi pandangan Gede Arianta Sutama ini mungkin dilihat ketika zaman dahulu gitu ya, perempuan Bali itu memang bekerja keras gitu, seperti cerita-cerita tetua. Tapi mungkin karena perubahan zaman yang membuat bahwa wanita Bali akhirnya kini bisa bisa menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu fisik itu bisa dilakukan oleh wanita Bali seperti itu ya. Saya juga dari esai ini saya ingin mengulas beberapa cerita menarik di lingkungan, terutama di lingkungan perempuan seperti itu. Ada seseorang yang pernah bercerita, ibu-ibu yang tidak memiliki suami akhirnya merantau ke Denpasar dan menjadi buruh seperti itu, buruh bangunan. Beliau mengerjakan apapun, beliau mengerjakan segalanya, sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, tentu dengan latihan-latihan bersama teman-temannya, mengerjakan apapun, mulai dari saya kurang tahu bagaimana membangun mempekerjakan atau profesi sebagai bangunan gitu ya. Beliau mulai dari memecah batu, kemudian mengecat, kemudian menggali, terus memasang-masang batu dan melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh pekerja buruh laki-laki. Tapi miris sekali ketika buruh perempuan ini digaji tak pernah setara dengan buruh laki-laki. Ya, padahal semua dikerjakan, semua dilakukan, bagaimana pekerjaan buruh pria itu diambil oleh buruh perempuan, tetapi gajinya yang tidak pernah setara. Masih ada pemikiran bahwa dia hanyalah perempuan. Itu sangat sedih ya kalau kita melihat ada hal semacam itu. Tapi semoga saja itu bisa membuat orang-orang semakin menghargai bahwa perempuan yang bekerja di ranah fisik terutama, selain bisa disetarakan dari segi pekerjaan, penghasilannya juga wajib disetarakan ya dengan laki-laki. Hidup perempuan Bali. Oke, kita lanjut review. Oke, ini mungkin membuat kita merasa bersyukur, juga merasa bertanya ya, esai-esai di dalam karangan Gede Arianta Sutama ini. Oke, kita lanjut. Ini saya bacakan hanyalah perspektif yang menurut saya menarik seperti itu ya, di halaman-halaman yang saya bacakan. Oke. Nah, ini menarik juga. Di halaman 103, pembicaraan terkait kasta. Ya, kasta itu sangat identik dengan Bali. Apakah masih
kasta itu menjadi agung, atau justru kita sudah mulai membaur, kita sudah mulai terbuka bahwa yang benar-benar kasta itu hanyalah bagaimana perlakuan manusia dengan manusia yang lain seperti itu. Oke, kita langsung ulas di halaman 103 berjudul Makanan Juga Mengenal Kasta. Wow. Banyak yang menyayangkan kasta di kalangan Bali Hindu masih terpatrik kuat sehingga umat sulit mencapai kesetaraan. Kasta sebagai pembagian kelas tidak hanya dikenal, makanan juga mengenal kasta. Banyak yang menyayangkan kasta di kalangan Bali Hindu masih terpatrik kuat sehingga umat sulit mencapai kesetaraan. Kasta sebagai pembagian kelas tidak hanya dikenal di kalangan manusia, tapi juga pada binatang dan benda-benda mati seperti makanan dan pakaian. Dalam keadaan atau kegiatan adat dan keagamaan, kasta itu semakin tajam menampakkan sosoknya. Itik, apalagi yang putih dan berjambul, dikenal sebagai binatang yang berkasta lebih tinggi tinimbang babi, karena orang-orang suci seperti pendeta boleh makan lawar itik tapi dilarang menyantap lawar babi. Jika sebuah keluarga banjar atau desa mengadakan upacara adat, lawar itik khusus dibuat untuk dipersembahkan kepada pendeta yang akan memput upahara. Dalam kegiatan banjar, krama akan membuat 2 macam lawar itik dan babi. Lawar itik selain untuk pendeta, juga untuk sesaji. Selebihnya baru disantap warga. Tapi warga lebih senang menyantap lawar babi. Jika ada yang menikmati lawar itik, seseorang akan menyapanya. Wah, kamu makan lawar bebek, biar kastamu naik ya jadi orang suci. Yang disindir tenang-tenang saja menyantap lawar bebek karena ia yakin percakapan itu cuma gurauan. Si penyantap lawar itik baru kaget jika ada yang mengingatkan. Jangan banyak-banyak makan lawar bebek, nanti asam uratmu naik, badan jadi pegal dan nyeri, lutut bisa bengkak dan persendian bengkok. Selain kuliner khas seperti lawar, pakaian pun juga tak lepas dari belenggu kasta. Seorang perempuan sudra yang menikah dengan anak agung atau kasta kesatria mencuci pakaian terpisah antara pakaiannya sendiri dengan pakaian suaminya karena menilai dirinya berkasta lebih rendah. Ketika seorang rekan mempersoalkan hal itu, alasannya, kan tak apa-apa dipisah, toh mesin cuci tak mampu menampungnya sekaligus. Sungguh aneh kamu, protes rekan sengit. Bukankah kalian saban malam tidur seranjang? Jika berpelukan, pakaian kalian kan saling menempel. Jangan-jangan kalian tidur selalu telanjang, tidak cuma ketika berhubungan intim. Apa enggak kedinginan? Si wanita tersipu. Sudah nasibku begitu, sahutnya pendek dengan pikiran dan perasaan berkecamuk. Kecamuk pikiran juga dialami oleh Trepti, gadis 19 tahun. Suatu hari ibunya membuat sesaji otonan untuk memperingati hari lahir Trepti. Ada kue, anggur, jeruk, pisang dalam sesaji itu. Seusai natap sesaji, temannya Ide Bagus Baskara berkunjung. Anggur, kue, dan jeruk dihidangkan, kemudian Trepti menemani sambil mengobrol. Selepas petang, Baskara pamit. Si ibu bertanya pada Trepti, siapa gerangan laki-laki yang baru pertama kali berkunjung itu? Ketika Trepti menyebut si teman seorang Ide Bagus, si ibu kaget. Kamu suguhi dia santapan kue dan buah lungsuran otonanmu? Tanya si ibu. Memangnya kenapa, Bu? Dilarang orang berkasta lebih tinggi makan lungsuran orang berkasta lebih rendah. Itu merendahkan martabat. Cepat minta maaf. Agar tidak menjadi ganjalan yang mengganggu pikiran, Trepti mengirimkan permintaan maaf lewat SMS kepada Baskara. Kalau sekarang mungkin WA, mungkin voice messenger barangkali ya. Tentu Baskara langsung menjawab. Emangnya gue pikirin? Yang selalu aku pikirin setiap saat adalah kamu, Trepti. Wah, ini modus ya. Balas Baskara yang memang naksir Trepti setahun belakangan ini. Ya mungkin lain pembicaranya ketika nanti sudah menjadi suami istri. Ini kan untuk tapi pemikiran Baskara ini patut diacungi jempol. Kasta yang membuat orang Bali terpilah-pilah dijauhkan dari kesetaraan hingga kini masih menjadi ganjalan. Ide Bagus Mustika yang beristri perempuan biasa, Wayan Lanjar, mengalami ganjalan semacam itu. Suatu hari, Wayan Lanjar merayakan otonannya. Ia buat sendiri sesaji otonan, disertai betutu ayam yang gurih. Keinginan Lanjar, lungsurannya atau sesudah sesaji dihaturkan, bisa menjadi lauk makan malam bersama suami dan putri tunggalnya Prasi yang duduk di kelas 3 SD. Ketika makan malam, betutu ayam dengan aroma bumbu menggedor selera untuk dihidangkan. Lanjar kaget dan segera menyadari kalau suami dan anaknya dilarang oleh leluhur mereka untuk menyantap lungsuran otonan Lanjar. Prasi tak tahan, lalu bertanya, boleh aku makan betutu lungsuran mama, Pak? Rujuk Prasi pada ayahnya. Ide Bagus Mustika terdiam lama. Jika mengizinkan, ia melanggar aturan keluarga.
Kalau dilarang, ia terenyuh melihat hasrat putrinya menikmati betutu ayam lungsuran ibu kandungnya. Mustika akhirnya mengalah, Prasi menikmati betutu ayam lanjar dengan terharu. Ide bagus Mustika ikut menikmati lungsuran betutu ayam yang sedap nikmat itu. Emangnya gue pikirin, seru Mustika mengangguk-angguk sembari melahap betutu. Lanjar terseduh memeluk suaminya, seperti cerpen dan kisah sinetron saja. Ya begitulah kasta ya, kadang unik, kadang juga aneh gitu ya, atau kadang mungkin membuat banyak orang yang akhirnya tersesat sendiri dengan pemikirannya. Apakah di Bali masih berlaku seperti itu? Saya rasa tidak terlalu masif ya pemberlakuannya. Mungkin ada orang-orang yang masih berpikir atau masih terkungkung pemikirannya bahwa kasta adalah segala-galanya seperti itu. Banyak orang-orang justru sekarang lebih terbuka pemikirannya seperti yang disampaikan oleh Ide Bagus Baskara ya, bagaimana meniadakan tingkatan dalam kasta, kemudian seperti yang disampaikan Gede Arianto Sutanmo dalam esainya Makanan Juga Mengenal Kasta. Si tokoh Mustika ini mereka adalah cermin atau potret orang-orang yang sudah terbuka terhadap permasalahan kasta. Namun masihkah ada orang yang mempersoalkan tentang kasta? Masih. Contohnya di sebuah daerah saya pernah itu ada sebuah upacara atau ada sebuah kegiatan adat seperti itu. Jadi karena orang-orang perempuan gitu ya, terutama saya pernah diminta untuk menyajikan santapan, kopi, teh, kemudian ada ada kue seperti itu untuk orang-orang yang berdatangan pada acara itu, pada kegiatan itu. Namun karena saya tidak tahu di tempat itu ada sebuah aturan atau sudah berlaku kebiasaan bahwa mereka yang memiliki kasta tinggi harus dibedakan gelasnya dan juga bagaimana penyajiannya. Wah, itu saya tidak berterima dalam pemikiran saya ya, karena di dunia modern ini tidak ada yang bisa meninggikan ataupun merendahkan seseorang di mata orang lain kecuali perbuatannya sendiri. Itu pemikiran saya gitu ya. Saya tidak setuju dengan pemikiran itu dan saya tidak berontak. Artinya saya tidak juga siapa sih saya gitu ya. Saya tidak berontak semena-mena. Wah, ini tradisinya salah. Tidak. Karena saya merasa bahwa itu tidak sepemikiran dengan saya, maka saya mundur. Wah, ini tidak sepemikiran, daripada saya melakukannya setengah hati, lebih baik mereka yang benar-benar memahami budaya itu yang akhirnya menyuguhkan sajian kopi, teh, dan lain sebagainya. Saya lebih memilih untuk mengerjakan hal lain yang bisa saya lakukan di tempat itu. Misalnya memasak, walaupun saya tidak bisa memasak ya saya ikut di sana. Kemudian juga mungkin menjahitan atau kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan tenaga saya dan juga tidak bertentangan dengan apa yang saya yakini atau apa yang saya pikirkan. Ya, percaya teman-teman ya, kalau Anda mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan pemikiran dan hati Anda, itu tidak akan baik untuk diri Anda sendiri, juga tidak akan baik apalagi untuk orang lain. Jadi kalau misalnya ada bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang memang strict ya, memang benar-benar fokus bahwa kasta ini adalah tingkatan-tingkatan dan lain sebagainya, berbicara semacam itu, ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan atau tidak sesuai dengan hati Anda, lebih baik Anda melangkah mundur teratur gitu ya. Karena kita tidak bisa membendung pemikiran orang, kita tidak bisa membendung bagaimana keyakinan orang. Ya, bagaimana keyakinan kita dihargai, ya itu akan terlihat bagaimana ketika kita menghargai juga keyakinan ataupun pandangan orang lain. Jadi hidup itu sangat simpel, sangat sederhana. Bagaimana kita mampu menempatkan diri di hadapan orang lain, dan bagaimana juga kita ingin dipandang di hadapan orang lain dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita terangkul bersama, kebersamaan seperti itu ya. Jadi itulah menarik sekali yang dibahas dalam buku esai karangan Gede Arianto Sutanmo ini. Ada pertanyaan, ada kekaguman menjadi orang Bali, dan ada juga hal-hal yang membuat kita berpikir. Saya bangga, jangan hanya bangga menyebut orang Bali seperti itu, menyebut bahwa saya berasal dari Bali, tetapi kita juga harus memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk Bali, apa yang dapat kita perbuat untuk Bali. Apalagi di tengah pandemi ini, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa Bali sudah sering ditampar berkali-kali, bahkan ini
di tengah pandemi ini kita juga ditampar, bagaimana akhirnya kita bersama warga Bali mendukung gerakan pemerintah, mendukung gerakan pemerintah pusat untuk kembali bangkit, membuat Bali dengan taksunya yang tidak akan pernah ditemukan di tempat lain, itu bangkit kembali dari segi pariwisata, ekonomi, pendidikan, semuanya, semua lini kembali bangkit, dan kita percaya kita bersama-sama untuk mewujudkan hal-hal positif di masa yang akan datang. Jadi kembali menjadi Bali yang baru, Bali yang lebih baik, dan Bali yang berkeyakinan penuh terhadap masyarakatnya untuk bersama-sama membuat Bali lebih damai, dihuni oleh siapapun dari kalangan manapun, tidak membedakan oh ini asli atau tidak gitu ya. Jadi Bali tetap indah, tetap menjadi surga bagi siapapun yang menempati dan bertempat tinggal di Bali. Oke, kita lanjut ke review berikutnya di lain kesempatan, dan semoga pandemi ini segera berlalu, dan semoga kita tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua sehat, selamat, kembali bisa bekerja, beribadah, dan juga belajar